Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Dalam alur Wano kali ini, ada beberapa karakter kuat yang muncul dalam cerita dan selalu berhasil membuat penasaran para penggemarnya. Misalnya saja adalah Yamato yang berhasil menyita perhatian banyak orang. Tidak hanya itu, Oda Sensei juga berhasil menipu kita semua dengan jenis kelamin Yamato yang dianggap sebagai putra Kaido dan ternyata adalah seorang wanita yang sangat cantik. Awalnya, Yamato diperkenalkan oleh Kaido sebagai putranya. Kemudian ia meminta Tobiropo untuk mencari keberadaannya sebelum pesta dimulai. Namun yang terjadi adalah Yamato bersembunyi dan berusaha untuk menemui Luffy. Meskipun terhitung karakter baru, ternyata sudah banyak penggemar yang menyukai karakter ini. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang ingin Yamato bergabung dengan kru topi jerami. Kami rasa hal itu bisa dipertimbangkan mengingat Yamato sangat berpotensi memiliki peran penting di dunia, dikarenakan dirinya adalah anak dari seorang Yonko. Nah, untuk itu kami memiliki beberapa pemikiran tentang alasan apa saja yang pantas membuat Yamato bergabung dengan kru topi jerami. Dan tentu saja ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Namun perlu diingat, ini hanyalah sebuah teori dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Yang pertama adalah dugaan jenis kelamin. Seperti yang kita ketahui, Yamato awalnya dikenal sebagai anak laki-laki dari Kaido atau Son of Kaido. Namun kemudian fakta mengejutkan muncul bahwa secara biologis Yamato adalah seorang wanita tulen dan sangat cantik. Namun yang menjadi perbincangan banyak fans adalah bagaimana cara pendekatan Oda Sensei terhadap karakter Yamato yang penuh rasa tanggung jawab dan santai di dalam ceritanya. Selain itu, Yamato juga sangat terinspirasi untuk menjadi seorang Kozuki Oden yang notabene adalah seorang pria. Atas dasar itulah, dia sendiri menganggap bahwa dirinya adalah seorang pria. Kenyataan ini juga diterima dengan baik oleh para anak buah dari Kaido, di mana mereka justru sangat setuju dan memperlakukan Yamato layaknya seorang pria dan anak laki-laki dari bos mereka, Kaido. Keunikan tersebut menggambarkan bahwa Oda Sensei menginginkan sesuatu yang berbeda untuk Yamato dan menempatkan Yamato sebagai salah satu karakter yang spesial dalam cerita, khususnya di alur Wano saat ini. Yang kedua adalah hubungannya dengan Ace. Dalam cerita One Piece, hingga saat ini sudah banyak karakter yang datang dan pergi sesuka hatinya. Namun jika ada satu karakter yang bisa membawa kembali memori penting dalam cerita, itu adalah Porgas di Ace, saudara angkat Luffy. Perjalanan dan kisah dari Ace mungkin terlihat sangat singkat dan tidak terlalu banyak detail yang ditampilkan. Namun sebenarnya ada banyak sekali cerita tentang Ace maupun orang-orang di sekelilingnya yang sangat menarik dan membuat Ace tetap menjadi salah satu karakter favorit meski sudah lama tiada. Hal itu terungkap ketika Ace ternyata memiliki sejarah panjang dengan para penduduk Wano jauh sebelum dia bergabung dengan bajak laut Whitebird. Misalnya saja adalah dia pernah bertemu dengan Otama, seorang gadis miskin yang sangat tersisa di Wano. Kedatangan Ace membuat harapan Otama kembali terbuka. Ia pun sangat senang dan memiliki motivasi untuk menjadi lebih kuat dan sangat ingin berpetualang bersama dengan bajak laut Speed pada saat itu. Namun usia Otama yang masih muda mengharuskan Ace untuk tidak mengajaknya keluar dari Wano dan ia berjanji suatu saat akan membawa Otama berlayar mengelilingi lautan. Sayangnya, Ace tewas pada perang Marineford sebelum berhasil menembus janjinya tersebut. Begitu pula dengan Yamato, dia memiliki harapan kepada Ace yang merupakan rival sekaligus teman masa lalunya untuk bisa pergi dari Onigashima dan mengajaknya berlayar. Lagi-lagi hal itu tidak akan pernah terwujud karena Ace telah tewas. Ketika berbincang dengan Luffy, Yamato memberitahu segala hal tentang hubungannya dengan Ace. Namun ia belum mengetahui bahwa Luffy merupakan adik dari Ace. Jika Yamato mengetahui hal tersebut, sudah hampir dipastikan bahwa Luffy bisa menggantikan Ace untuk menepati janjinya membawa Yamato keluar dari Onigashima dan bisa saja bergabung menjadi kru dari topi jerami. Yang ketiga adalah sejarah keluarga. Meskipun cerita hubungan Yamato dengan Ace sangat menarik perhatian, namun para penggemar juga mungkin tertarik dengan cerita masa lalu Yamato dengan keluarganya.
Ia sendiri menceritakan kisah yang pilu ketika dirinya disiksa oleh sang ayah ketika berumur masih kecil. Kemudian ia dikurung di dalam sel sejak sangat lama. Semua hal itu mungkin membuat kita bertanya dengan apa yang terjadi selama ini dengan Yamato ketika berada di bawah kekuasaan Kaido. Salah satu hal mengapa Kaido melakukan itu adalah karena Yamato tampaknya lebih menaruh respek dan mengagumi sosok Oden dibandingkan ayahnya sendiri. Di sisi lain, masih banyak misteri yang belum terungkap tentang sosok Yamato serta kehidupannya bersama sang Yonko. Kemudian, bagaimana mungkin Yamato memiliki gelang peledak yang sangat dahsyat dibanding yang lain di wilayah Wano? Lalu pertanyaan terbesarnya adalah siapakah ibu dari Yamato? Latar belakang kisah hidup Yamato mungkin membuat tekadnya sangat besar untuk bisa melepaskan diri dari ikatan sang ayah, dan salah satu jalan yang bisa diambilnya adalah bergabung dengan kru topi jerami. Yang keempat adalah peluang untuk menjadi shogun. Menjadi pemimpin Wano bukanlah pilihan yang buruk bagi seorang Yamato. Dengan tingginya rasa kagum kepada Oden, serta bagaimana Yamato memiliki banyak informasi segala hal tentang Kozuki Oden, dan bagaimana ia menjadikan buku catatan Oden sebagai kitabnya, membuat Yamato memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin di Wano. Tentu saja, masih ada kandidat kuat lainnya yang memiliki garis keturunan resmi seperti Momonosuke dan Hiyori. Namun, mereka tampaknya tidak terlalu mencerminkan bagaimana sosok dari ayahnya tersebut. Kemudian, setelah Orochi tewas yang kematiannya masih diragukan, wilayah Wano saat ini menjadi zona de facto, atau dengan kata lain tidak memiliki pemimpinan. Hal itu membuat negeri Wano membutuhkan seorang pemimpin yang layak dan cekatan untuk menjadi pemimpin Wano yang seharusnya. Lihat dari sisi manapun, sosok Yamato sepertinya bisa menjadi pilihan yang tepat untuk sementara, sebelum kemudian tahta tersebut jatuh ke tangan Momonosuke yang akan beranjak dewasa. Yang kelima adalah berpotensi bergabung dengan Luffy. Hal ini sebenarnya sudah kami jelaskan di beberapa poin sebelumnya, mulai dari bagaimana ia bersikap kepada Luffy, serta sejarah dirinya dengan Ace dan meminta Ace untuk membawanya pergi dari negeri Wano, membuat dirinya saat ini menjadi kandidat terkuat sebagai nakama topi jerami selanjutnya. Selain itu, dirinya juga sudah sangat dekat dengan Luffy dalam waktu yang singkat. Hal itu juga disebabkan oleh tujuan mereka yang sama dan keduanya memiliki jiwa pemimpin yang tersimpan. Jika memang benar Yamato bergabung dengan Luffy, maka ia akan memiliki segala hal yang sama dengan Kozuki Oden ketika masih berada di kapal Goldie Roger. Hanya saja, kita tidak tahu apakah Yamato juga mampu membaca poneglyph sama seperti Oden. Selain itu, kami yakin bahwa Yamato adalah orang yang tepat sebagai penerus Oden di kapal Luffy nantinya. Jika kita melihat pola tersebut, bisa jadi Yamato akan menjadi anggota sementara sampai nantinya Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Nah, baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang 5 alasan mengapa Yamato akan bergabung dengan kru topi jerami part yang kedua. Namun perlu diingat, ini hanyalah sebuah spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. Dan last word, terima kasih.